Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desniati. Nomor induk saya 250306711113. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Bahasa Indonesia tahun 2025 di LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada hari ini, 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 di SMP Negeri 3 Mandah dengan materi teks deskripsi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Jadi tolong ketua kelasnya rapi pimpin doa. Perhatian seluruhnya, siap gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Abdul Rahmat. Anita Arifah Mutia. Hadir, Bu. Aurel Lia Huda. Hadir, Bu. Dedi Nurul Aulia. Hadir, Bu. Fergi Irawan. Hairun Nisa Azahra. Muhammad Alfa Setiawan. Hadir, Bu. Muhammad Hafiz. Hadir, Bu. Marisa Nofrina Salsabila. Hadir, Bu. Nur Hadia Fitri. Hadir, Bu. Firman Hadi Winata. Hadir, Bu. Rafiul Khairi. Hadir, Bu. Risha Rosalina Aprilia. Hadir, Bu. Sarisa Putri. Hadir, Bu. Sahrizal. Hadir, Bu. Syarifah Fitri. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Ica maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib. Dan silakan yang lain berdiri. Nah, tanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk, Ica. Yang lainnya boleh duduk juga. Oke, sekiranya Ibu bertanya hari ini kenapa kita setiap pelajar harus menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu? Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Apa? Apa dah? Semangat. Ya, supaya menimbulkan rasa semangat. Semangat apa? Semangat belajar. Kalau orang zaman dulu semangat untuk berjuang. Kalau kita berjuang untuk apa? Untuk belajar. Belajar untuk apa? Mencari ilmu untuk apa? Untuk menggapai cita-cita. Ada punya cita-cita semua kan? Ada. Tinggi tak? Tinggi. Tinggi tak cita-citanya? Tinggi. Daripada itu tingginya cita-cita kita tuh makanya tangganya tuh dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke universitas. Nah, masih jauh lagi. Tingkatannya tuh masih jauh lagi. Berarti masih harus banyak semangat. Oke. Sekarang kita tes semangatnya. Kita tes dengan ice breaking. Masih ingat ice breaking kita? Masih. Diri semuanya. Lah, Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sudah makan tadi kan? Sudah. Sedap lauknya? Sudah. Duduk, silakan duduk. Oke, setelah pelajaran kita hari ini dari minggu kemarin sudah Ibu sampaikan. Kalau minggu ini kita masuk di bab selanjutnya yaitu teks deskripsi. Pernah dengar tidak teks deskripsi atau kata-kata deskripsi? Pernah? Apa tuh, Salisa? Deskripsi. Biasanya di YouTube banyak tuh. YouTube ada penjelasannya. Oke, pintar. Menggambarkan suatu objek. Boleh itu benda, orang, makanan, dan tempat. Macam mana cara kita menggambarkannya? Hah? Cara kita menggambarkannya suatu objek tuh? Dengan adanya kejadian. Nah, dengan adanya kejadian yang kita alami. Oke, pintar. Nampak? Nampak. Oh ya, sebelum itu Ibu bagikan dulu bukunya. Biar kalian lebih jelas nampaknya. Buka halaman 3. Halaman 3.
Sudah? Ya. Nah, di sini sedikit tak nampak ya di sini. Mengenal teks deskripsi. Aduh. Tutup dulu pintunya. Oke, di sini kita mengenal teks deskripsi secara dalam. Yang pertama, pengertian dari teks deskripsi. Di sini teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dijelaskan. Nah, sampai di sini paham tidak maksudnya? Paham. Dia menjelaskan sampai kalian tuh bisa merasakan apa yang diceritakan. Paham? Paham. Tujuan utama teks deskripsi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci suatu objek. Contoh nih. Contohnya, misal ibu sebutkan ciri-ciri satu orang di kelas ini. Nanti kalian tebak yang ibu ceritakan nih siapa kira-kira. Ya? Nanti kalian tahu angkat tangan. Siapa ya? Ada seseorang. Dia nih jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu dia mempunyai ciri-ciri biasa, rambutnya ada jambulnya. Biasanya ada jambulnya rambutnya. Setelah itu warna kulitnya dibilang manis tidak juga. Lansat busuk juga. Hitam lah, hitam tak juga. Hitam kan ini warna hitam nih. Warna coklat lah. Hah? Setelah itu kalian dah tahu angkat tangannya. Dah tuh dia tinggalnya di Igal. Dia tinggal di Igal. Setelah itu dia anaknya pintar ngaji. Pintar ngaji dia. Dah tuh kira-kira dia anak salah satu guru di sini. Ada yang tahu nggak? Angkat tangan siapa yang tahu? Kan ibu bilang nggak kalau ada yang tahu angkat tangan. Siapa? Rapi. Betul lah Rapi? Betul. Anak siapa mikir Rapi? Anak Pak Rosmadi. Siapa Pak Rosmadi? Guru apa? Guru IPS. Nah, dari situ aja kan bisa kalian kenal gitu dengan ciri-ciri. Padahal ibu tak sebut nama. Iya kan? Nah, sekali lagi. Coba Nata sini Nata. Kita coba Nata. Ibu bisikkan sama Nata suatu benda. Nanti Nata ceritakan dengan teman-teman ciri-ciri benda tuh. Sampai teman-temannya bisa nebak. Ya? Nih. Dengar? Lah, mulai. Panjang begini. Sini lagi Nata sini lagi. Iya, oke. Panjang begini. Semana? Begini, Bu. Nah, tuh. Manfaatnya bisa di Sudah apa? Ciri-cirinya, kegunaannya, gunanya warnanya biasa. kuning. Nah, betul tak Salisa? Betul. Tepuk tangan buat Salisa. Oke, dulu Nata, silakan. Dah, paham sampai sini? Kalau paham, ibu kasih tugas kelompoknya sudah dibagikan tadi, jadi tinggal mengerjakan. Oke, ibu kasih tugasnya.
Sudah buka buku halaman 3, 1 sampai 3? Oke, untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Bukan ini. Dibuat aja kelompok di sini, tulisan kelompok kalian. Nah, dengarkan instruksinya. Di buku kan ada teks deskripsi itu, halaman 3. 1 sampai 3. Nah, halaman ini. Halaman 3 sampai 5. Halaman 3 sampai 5. Ada tes deskripsi halaman 3 sampai 5. Jadi kalian diminta membaca. Setelah membacanya, diberi kesimpulan. Tulis di belakang ya. Tulis di belakang kertas HPS-nya. Jadi diberi kesimpulan tentang cerita itu. Setelah itu kan ada pertanyaan tuh. Ada pertanyaannya. Nah, tolong diisi pertanyaannya sesuai dengan cerita. Paham? Setelah selesai, baru nanti presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Bacakan apa yang kalian simpulkan dari cerita tersebut, serta jawaban-jawaban yang kalian rasa betul. Paham? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kerjakan. Cari kesimpulannya dulu, nanti baru jawabannya. Taruh aja di belakang kertas HVS. Di depan juga muat kesimpulannya, belakangnya baru jawaban-jawabannya. Ada yang tak paham, ditanyakan. Apa? Nomor satu. Nomor 1 diisi juga ya, Bu? Iya. Tadi kesimpulannya dulu. Kesimpulan nanti baru nomor 1. Nah, nanti baru isi yang objektifnya. Esainya objektif esai. Cari dulu kesimpulannya. Cerita tuh dibaca. Tulis kesimpulannya. Kesimpulannya ceritakan kembali secara singkat tentang apa isi dari teks tuh. Salam dulu. Yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sini lagi. Sempit kali di sini. Nah. Lagi, maju. Gi, jangan jauh-jauh, Gi. Dekat lagi, Gi. Nah. Pertama kesimpulannya. Ya, nama kelompoknya dulu. Hasil diskusi kelompok.
Tak payah langsung aja, tak payah nama. Kuat sedikit suaranya. Kesimpulannya adalah Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang pernah diperoleh di Aceh, yaitu Pantan Terong. Mereka berkunjung ke sana karena keindahan tempatnya, lembah, danau, laut, tawar, meskipun dari kejauhan. Apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa di atas? Objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa adalah bukti Pantai Terong. Nomor 2. Di kota mana objek tersebut berada? Di kota Emongan Aceh. Nomor 3. Ada pengantar tulisan maka disebut Rafa tak menyesal mengusulkan wisata kepada keluarganya. Dan danau laut tawar dari kejauhan. Jika beruntung, mereka juga dapat melihat lagi yang begitu menarik. Selain itu, mereka dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli tanah Gayo. Tuliskan kembali 2 kutipan kalimat Rafa yang menunjukkan pesannya terhadap objek tersebut. A. Kalau kalian berkunjung ke Aceh, sempatkan mampir juga ke bukit yang Instagram agar kamu beli buah. Aku jamin kalian tidak akan merasa rugi. Dah. Apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Palembang di kejauhan. Karena keren kan? Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan pantai Terong. Dah, kumpulkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ucapkan salam dulu, sebutkan kelompok berapa. Setelah itu baru hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya adalah Pantan Terong adalah tempat wisata yang ada di Aceh, di kota Takengon. Pantan Terong juga salah satu tempat wisata yang sedang populer di kalangan masyarakat karena pemandangannya yang indah saat terbitnya matahari. Pantan Terong adalah tempat wisata yang berupa puncak atau pegunungan. Apapun, baik benda, hewan, atau tanaman di tempat. Dah, kumpulkan. Ya, sini, taruh sini. Ucapkan salam, baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Lanjutnya kelompok 3. Kesimpulannya saja. Bacakan kesimpulannya saja. Salam dulu, sebutkan kelompok berapa, baru hasil kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Lanjut kesimpulannya. Kesimpulan menceritakan
tentang rapor di kota. Dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kesimpulannya, menceritakan tentang Rapa menghabiskan waktu liburnya bersama keluarganya di kota Takengon, Aceh. Bacakan nomor 5. Tempat wisata tak hanya menyuguhkan pemandangan yang Instagramable, tetapi juga kisah di balik terbentuknya bentang alam, cerita di balik pembuatan cenderamata, serta makanan khas daerah tersebut. Kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Dah. Sudah. Dah, mulai. Ucapkan salam, setelah itu baru duduk. Salam dulu, baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Dari hasil kesimpulan kelompok, sudah paham dengan teks yang kalian baca? Sekarang Ibu simpulkan hasil dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari teks deskripsi adalah alat penting dalam komunikasi tertulis yang memungkinkan penulis untuk menggambarkan objek, tempat, dan pariwisata dengan cara yang hidup dan detail dengan memahami tujuan, struktur, dan teknik penulisannya, serta menghindari kesalahan umum. Penulis dapat menyajikan gambaran yang jelas dan menarik bagi pembaca. Paham? Paham tentang deskripsi hari ini? Oke, kalau paham, minggu depan kita masuk ke pelajaran menganalisis informasi lisan ya. Tolong dibawa suatu objek untuk kalian presentasikan ke depan secara lisan. Paham? Oke, sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu harap anak-anak Ibu ini makin rajin belajar. Jangan malas, karena cita-citanya tinggi. Banyak tangga yang harus dilewati. Sebelum tutup, Ibu ada pantun sedikit. Pergi belajar ke pasar. Saking besarnya, jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Oke, silakan ketua kelas tutup. Perhatian seluruhnya. Sudah belajar hingga kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu-satu keluar. Salam dulu, keluar istirahat. Lah, lagi lanjut. Cepat istirahat lah. Istirahat.